Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Oke, sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling dan juga pemirsa MB Channel Raden Beling, alhamdulillah kali ini kita berada di salah satu kota yang memiliki julukan kota kaki gunung, nah, yaitu di kota Magetan, Jawa Timur. Kali ini kita berkunjung di salah satu makam yang mana makam ini adalah salah satu makam, bisa dikatakan makam waliullah atau sesepuh atau pepundenya kota Magetan, yaitu makamnya Ki Ageng Mageti. Siapakah beliau? Jangan kemana-mana, tetap di MB Channel Raden Beling. Mari kita ikuti penelusuran kami berikutnya. Shollu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat dan juga pemirsa MB Channel Raden Beling, alhamdulillah kini kita sudah berada di salah satu makam atau di makamnya Ki Ageng Mageti, yang mana beliau ini adalah cikal bakal berdirinya atau dinamakannya kota Magetan. Bagaimanakah awal mula kota Magetan ini? Jadi sebelum saya ceritakan, perlu diketahui bahwasanya makam Ki Ageng Mageti ini berada di sebelah utara alun-alun kota Magetan. Jadi bila kalian, saudara-saudara, sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling dimanapun kalian berada, jika ingin mengunjungi makam Ki Ageng Mageti, itu gampang sekali, cari saja alun-alun kota Magetan, dan nanti berada di sebelah utaranya alun-alun Magetan. Nah, ada sebuah bank, ini makamnya terletak di belakang bank atau koperasi. Atau terus di utaranya makam ini, di situ itu ada Sungai Gandong. Sungai Gandong. Nah, Sungai Gandong yang penuh cerita. Nah, oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beling. Jadi awal kisah daripada Ki Ageng Mageti ini itu bermula atau berasal dari cerita dari Mataram Islam. Jadi dulu itu ceritanya seperti gini. Ketika Amangkurat I berkuasa, Amangkurat I berkuasa di Mataram Islam atau menjadi sultan di kerajaan Mataram Islam. Beliau ini karena lemah iman, mungkin bisa dikatakan lemah iman, bisa dikatakan apa ya, takut dengan VOC, dengan Belanda. Jadi beliau ini, Sultan Amangkurat I ini bekerja sama dengan VOC. Bekerja sama dengan VOC dengan tujuan kepingin memperluas jaringan kerajaan. Tetapi karena kerjasama beliau Amangkurat I dengan VOC ini mendapatkan apa ya, mendapatkan kritikan dari berbagai segi, dari berbagai pihak, bahkan sampai ke Madura.
sampai ke Madura, yaitu di Pangeran Trunojoyo. Jadi Pangeran Trunojoyo itu juga memberontak. Nah, jadi dulu tuh Madura, Magetan itu semuanya itu adalah wilayah kekuasaan daripada Mataram Islam. Nah, singkat cerita, Pangeran Trunojoyo ini memberontak karena tidak menginginkan Mataram ini bekerja sama dengan VOC. Takutnya nanti disiasati, takutnya nanti ditipu sama VOC. Nah, akhirnya memberontak ke kerajaan. Akhirnya terjadilah perang saudara antara pasukan dari Mataram Islam dengan pasukannya Pangeran Trunojoyo yang berasal dari Madura. Kemudian ketika suasana kalut yang terjadi pada kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Amangkurat I, ini Amangkurat I ini malah menuduh, karena beliau ini sudah merasa dirinya itu terpojokkan. Beliau ini merasa terpojokkan dari berbagai pihak, baik dari kalangan wali, dari kalangan ulama, dari kalangan kerajaan-kerajaan bagiannya itu, termasuk Pangeran Trunojoyo tadi yang berada di Madura. Beliau juga malah menuduh dan mengusir Pangeran Basa Bibit. Basa Bibit atau Basa Bibit ini nama lainnya adalah Basa Gondokusumo. Jadi Raden Basa Gondokusumo ini diusir dari kerajaan Mataram, diasingkan dan juga patinya. Nah, pati kerajaan juga terkena tuduhan atau kena fitnah juga. Jadi yang diusir dari kerajaan itu pejabat atau pemangku kerajaan, yaitu Raden Basa Gondokusumo dan juga patihnya yang bernama Raden Rangkusumo ini diusir. Diusir dari kerajaan Mataram Islam untuk Raden Basa Gondokusumo ini diasingkan ke Semarang. Diasingkan ke wilayah Semarang dan beliau tinggal bersama kakeknya yang bernama Basa Suryoningrat. Kemudian yang Raden Rangkusumo tadi, beliau malah pergi ke arah timur untuk bertapa di kaki Gunung Lawu, dekat Gunung Lawu, yaitu di daerah Magetan sini. Di daerah Magetan sini tidak lama kemudian singkat cerita, Raden Gondokusumo tadi, Raden Basa Gondokusumo tadi bersama kakeknya itu mendengar bahwa di daerah timurnya Gunung Lawu atau daerah Magetan sini itu beliau mendengar bahwa di daerah tersebut di timurnya Gunung Lawu itu ada pembabatan pemukiman baru yang dipimpin oleh Ki Buyut Suro. Ki Buyut Suro atau Ki Ageng Getas. Ini terdengar dari sana. Akhirnya beliau Raden Gondokusumo dan juga kakeknya Mbah Suryoningrat itu berjalan ke timur, ingin menemui atau ingin mendatangi daerah tersebut yang dibabat oleh Ki Buyut Suro. Akhirnya ditemuilah, singkat cerita ditemuilah Ki Buyut Suro ini dengan Raden Gondokusumo dan juga kakeknya Suryoningrat. Ditemuinya, terus beliau pengen membantu dan pengen tinggal di pemukiman baru ini. Setelah itu Mbah Suryoningrat ini bertanya kepada Ki Buyut Suro, Mbah, jenengan bapak teng mriki niki pemukiman baru teng mriki niki atas perintah siapa? Kemauan sendiri apa ada yang memerintah?
Ternyata beliau menjawab, kulo teng mriki atau saya di sini ini membabat pemukiman baru di sini ini, membabat alas pemukiman baru di sini itu atas perintah daripada guru saya. Nah, siapa guru panjenengan? Guru saya itu adalah Ki Ageng Mageti. Nah, Ki Ageng Mageti. Siapa beliau? Ki Buyut Suro ini tidak mau memberitahu. Malahan beliau itu menyarankan kalau sampean pengen mengetahui siapakah Ki Ageng Mageti, monggo saya antar ke rumahnya. Panjenengan bisa tanya-tanya sendiri siapa beliau. Nah, singkat cerita, sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, Ki Ageng Mageti ini didatangi dengan muridnya atau cantriknya, yaitu Ki Buyut Suro tadi, dengan membawa dua orang. Dengan membawa dua orang, yaitu Raden Gontokusumo dengan kakaknya Suryoningrat. Ditemui di kediamannya yang insya Allah menurut informasi yang saya terima ini, rumah beliau Ki Ageng Mageti ya di daerah sini yang sekarang menjadi alun-alun itu, daerah situ. Entah posisinya di mana saya nggak tahu. Cuma informasi yang saya terima itu rumah beliau itu berada di dekat alun-alun yang sekarang menjadi alun-alun Kota Magetan ini. Akhirnya ditemuilah Ki Ageng Mageti. Terus Ki Ageng Mageti bertanya kepada cantriknya tadi atau muridnya tadi, wahai Suro, kamu itu membawa siapa? Terus ini tamu dari mana? Maaf, biar beliaunya saja yang berbicara. Monggo. Nah, akhirnya Mbak Suryoningrat dan Ki Ageng Mageti ini bercakap-cakap. Kemudian ditanya, sampean dari mana? Kata Ki Ageng Mageti, saya berasal dari Mataram Islam. Karena Ki Ageng Mageti ini juga orang Mataram Islam sebenarnya, dan Magetan ini adalah juga daerah wilayah kekuasaan Mataram Islam. Akhirnya beliau ini paham benar dengan orang-orang Mataram Islam. Karena kekhawatirannya beliau kena tipu atau dibejuk, akhirnya Ki Ageng Mageti ini berdebat dengan Suryoningrat. Dengan tujuan ngetes apakah benar dia ini orang Mataram atau hanya sekedar akon-akon. Akhirnya Ki Ageng Mageti bertanya dengan sandi-sandi yang sandi-sandi rahasia dari Mataram Islam. Ternyata pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Ki Ageng Mageti kepada Suryoningrat ini, Mbah Suryoningrat ini bisa menjawab semuanya. Yang akhirnya beliau ini mengakui, oh iya benar, berarti sampean ini benar-benar wong Mataram Islam. Bahkan panjenengan ini bukan sekedar orang biasa. Jenengan pasti bisa dikatakan sesepuh atau pepundanya Mataram Islam. Seperti itu sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling. Nah, ketika percakapan ini telah usai, kemudian Ki Ageng Mageti ini bertanya kepada Mbah Suryoningrat, hai sahabatku Suryoningrat, saya sudah percaya mengakui bahwa sampan ini orang Mataram. Nah, saya mohon maaf tadi saya cuma ngetes kamu saja karena saya ini ragu apakah benar sampai ini orang Mataram atau tidak. Makanya saya tes dengan sandi-sandi tersebut. Ternyata jenengan bisa menjawab semuanya. Oleh karena itu, karena panjenengan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, sekarang apa yang Anda inginkan dari saya? Akhirnya diceritakan. Mataram lagi hancur, Mataram lagi ada permasalahan. Kemudian
Mbak Suryoningrat ini singkat cerita Mbak Suryoningrat ini apa ya, pengen minta sebidang tanah untuk dibuat apa ya, wilayah baru, wilayah baru atau keraton baru lah. Akhirnya Mbak Ki Ageng Mageti ini menyetujuinya. Oke, sampean akan saya kasih sebidang tanah di sini. Jadikan ini keraton, jadikan ini pemerintahan, jadikan ini kekuasaan yang benar-benar bisa membimbing segalanya. Akhirnya singkat cerita terbentuklah suatu kadipaten baru, adipati baru. Adipati baru ini yang akan dikasihkan atau yang akan dipimpin oleh kakaknya, cucunya sendiri, yaitu Raden Gondokusumo tadi. Raden Gondokusumo diangkat atau dilantik oleh kakaknya sendiri, Suryoningrat, untuk menjadi kepala pemerintahan atau pemimpin kadipaten tersebut. Kemudian kadipaten ini dinamakan oleh Gondokusumo, Raden Gondokusumo ini, karena ini adalah tanah pemberian daripada Ki Ageng Mageti. Akhirnya dengan menghormati beliau karena jasa-jasa beliau, kadipaten tersebut dinamakan Kadipaten Magetian. Magetian yang lama-kelamaan berubah menjadi Magetan. Nah, itu sahabat-sahabat MP Chandra dan Beling. Jadi kota Magetan ini adalah suatu nama kota yang berasal dari suatu nama seseorang, yaitu Ki Ageng Mageti, yang makamnya berada di belakang saya ini. Tuh, setelah Raden Gondokusumo menjadi bupati atau menjadi pemimpin kadipaten tersebut, beliau dijuluki oleh Mbak Suryoningrat, kakaknya sendiri, dengan julukan Yosonegoro. Menjadi bupati pertama Yosonegoro. Ini jadi sahabat-sahabat MB Chandra dan Beling, itu adalah kisah sekelumit kisah asal usul kota Magetan yang saya terima, atau informasi ini saya terima dari berbagai sumber. Mudah-mudahan apa yang saya kisahkan, apa yang saya ceritakan tadi ada guna dan manfaatnya. Dan sekali lagi, kisah-kisah yang saya ceritakan atau apa ya, kisah-kisah yang pernah saya ceritakan itu tolong jangan jadikan patokan, karena kebenaran semuanya ini hanya milik Allah. Kami hanya sebatas mencari tahu atau mencari sumber-sumber yang telah kami dapat. Oleh karena itu, apabila ada salahnya atau kurang benarnya, mohon kritikan atau saran di kolom komentar, demi kemajuan untuk membangun channel kami. Oke sahabat-sahabat MB Chandra dan Beling, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.